Setelah runtuhnya Singhasari akibat serangan Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara, harus memulai kembali dari nol. Dalam pelarian, ia mendapat dukungan dari para pengikut setia dan wilayah baru untuk membangun kekuatan. Lalu, muncul pertanyaan besar, kenapa Trowulan, sebuah kawasan yang tampaknya sederhana di masa itu, dipilih sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang kelak menguasai Nusantara? Mari kita bongkar beberapa alasan yang masuk akal berdasarkan sejarah, geografis, dan strategi politik. Letak geografis yang strategis. Trowulan berada di dataran rendah di Jawa Timur, dekat dengan aliran Sungai Brantas. Sungai ini bukan sekadar sungai biasa. Di masa itu, sungai adalah jalan raya utama untuk perdagangan dan mobilisasi pasukan. Dengan akses ke Brantas, Trowulan menjadi sangat strategis, baik untuk pertahanan maupun ekonomi. Selain itu, Trowulan juga dikelilingi oleh pegunungan seperti Gunung Penanggungan dan Wilis yang memberikan perlindungan alami. Jika ada ancaman dari luar, wilayah ini cukup mudah dipertahankan. Warisan dan kesucian. Wilayah Trowulan diyakini memiliki nilai spiritual yang tinggi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Trowulan sudah lama dianggap sebagai tempat yang sakral sejak zaman kerajaan-kerajaan sebelumnya. Raden Wijaya kemungkinan ingin membangun legitimasi politik dengan memanfaatkan kepercayaan ini. Dengan memilih Trowulan, ia seperti menghubungkan kejayaan Majapahit dengan aura kesakralan masa lalu, memberikan kesan bahwa kerajaannya dilindungi oleh para leluhur dan dewa-dewa. Dekat dengan sumber daya alam. Sebagai seorang pemimpin visioner, Raden Wijaya tentu memikirkan kebutuhan logistik. Trowulan kaya akan sumber daya alam. Wilayahnya subur untuk pertanian, sehingga pasokan pangan bagi rakyat dan pasukan Majapahit terjamin. Bahkan di sekitar Trowulan ditemukan banyak tambang batu bata yang digunakan untuk membangun infrastruktur kerajaan, termasuk kanal-kanal, candi, dan benteng. Semua ini mendukung perkembangan Majapahit sebagai pusat kekuatan. Strategi politik dan diplomasi. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh kondisi politik saat itu. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dengan bantuan pasukan Mongol, Raden Wijaya tahu bahwa untuk membangun kerajaan besar, ia harus memulai di tempat yang tidak terlalu dekat dengan Kediri, bekas pusat kekuasaan musuhnya. Trowulan, yang relatif jauh dari Kediri, adalah pilihan aman. Di sana, ia bisa memperkuat kekuasaan tanpa terus-menerus khawatir tentang pemberontakan atau sisa loyalis Jayakatwang. Pusat kebudayaan dan inovasi. Raden Wijaya bukan hanya seorang raja perang, tetapi juga seorang innovator. Dengan mendirikan ibu kota di Trowulan, ia ingin menciptakan pusat kebudayaan yang megah. Hingga kini, situs arkeologi di Trowulan menunjukkan keindahan arsitektur, tata kota yang maju, dan sistem irigasi canggih yang disebut subak. Semua ini menunjukkan bahwa Trowulan bukan sekadar ibu kota, tetapi simbol kejayaan Majapahit. Jadi, Raden Wijaya tidak sembarangan memilih Trowulan. Ia melihat potensi wilayah ini sebagai pusat strategis, spiritual, dan ekonomis. Dari Trowulan, ia membangun pondasi bagi kerajaan yang kelak menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Jadi keputusan ini bukan hanya soal letak geografis, tetapi juga cerminan visi besar Raden Wijaya.
Ia tidak hanya mendirikan ibu kota, tetapi juga menciptakan simbol kejayaan yang masih dikenang hingga hari ini. Trowulan bukan sekadar tempat. Ia adalah awal dari sebuah legenda besar yang bernama Majapahit.